saya akan menjelaskan materi tentang konflik. Pasti bingung, apa sih sebenarnya itu konflik? Konflik secara etimologi berasal dari kata kerja Latin yaitu kon, artinya bersama, dan fliger artinya benturan atau bertabrakan. Jadi, secara umum, konflik merupakan suatu peristiwa atau fenomena sosial di mana terjadi pertentangan atau pertikaian baik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, maupun kelompok dengan kelompok. Nah, setelah mengetahui apa itu konflik, sekarang saya akan menjelaskan ciri-ciri dari konflik. Yang pertama, setidak-tidaknya ada dua pihak secara perorangan maupun kelompok yang terlibat dalam satu interaksi saling bertentangan. Dan yang kedua, paling tidak timbul pertentangan antara dua pihak secara perorangan maupun kelompok dalam mencapai tujuan. Dan yang ketiga, munculnya interaksi yang sering ditandai oleh gejala-gejala perilaku yang direncanakan untuk saling meniadakan, mengurangi, menekan terhadap pihak lain agar dapat memperoleh keuntungan. Dan yang keempat, yaitu munculnya tindakan saling berhadap-hadapan sebagai akibat pertentangan yang berlarut. Dan yang kelima, yaitu munculnya ketidakseimbangan akibat dari usaha masing-masing pihak yang terkait dengan kedudukan, status sosial, pangkat, dan sebagainya. Nah, setelah mengetahui apa itu konflik dan apa aja sih ciri-ciri dari konflik, sekarang saya menjelaskan tentang sumber-sumber konflik. Konflik yang berkaitan dengan tujuan yang hendak dicapai, yang pertama yaitu approach konflik, di mana orang didorong untuk melakukan pendekatan positif terhadap dua persoalan atau lebih, tetapi tujuan-tujuan yang dicapai saling terpisah satu sama lain. Dan yang kedua yaitu approach avoidance konflik, di mana orang didorong untuk melakukan pendekatan terhadap persoalan-persoalan tersebut dan tujuannya dapat mengandung nilai positif dan negatif bagi orang yang mengalami konflik tersebut. Nah, yang ketiga yaitu avoidance conflict, di mana orang didorong untuk menghindari dua atau lebih hal negatif, tetapi tujuan-tujuan yang dicapai saling terpisah satu sama lain. Nah, pendapat lain juga menyebutkan sumber konflik yaitu sumber daya yang terbatas, yurisdiksi ambiguus, bentrokan kepribadian, perbedaan status dan kekuasaan, perbedaan tujuan, dan masalah komunikasi. Nah, setelah mengetahui apa itu konflik, ciri-ciri dari konflik, dan sumber-sumber dari konflik, sekarang jenis-jenis dari konflik. Yang pertama yaitu konflik di dalam individu. Konflik ini timbul apabila individu merasa bimbang terhadap pekerjaan mana yang harus dia lakukan. Dan yang kedua yaitu konflik antara individu dan kelompok. Timbul akibat tekanan yang berhubungan dengan kedudukan atau perbedaan-perbedaan kepribadian. Dan yang ketiga yaitu konflik antara individu dan kelompok. Konflik ini berhubungan dengan cara individu menanggapi tekanan untuk keseragaman yang dipaksakan untuk kelompok kerja mereka. Misalnya, seseorang dihukum karena melanggar norma-norma kelompok. Dan yang keempat yaitu konflik antara kelompok dengan organisasi, yang mana adanya pertentangan kepentingan antara kelompok. Dan yang terakhir nih yaitu konflik antar organisasi, akibat adanya bentuk persaingan ekonomi di dalam sistem perekonomian suatu negara. Nah, ternyata konflik juga memiliki strategi dalam penyelesaiannya loh. Yang pertama yaitu menghindar. Menghindari konflik dapat dilakukan jika isu atau masalah yang memicu konflik tidak terlalu penting, atau jika potensi konfrontasi tidak seimbang dengan akibat yang ditimbulkan. Dan yang kedua, yaitu mengakomodasi. Memberikan kesempatan pada orang lain untuk mengatur strategi pemecahan masalah.
khususnya apabila isu itu penting bagi orang lain. Hal ini memungkinkan timbulnya kerjasama dengan memberikan kesempatan bagi mereka untuk membuat keputusan. Dan strategi yang ketiga yaitu kompetisi. Strategi ini digunakan jika Anda percaya Anda memiliki lebih banyak informasi dan keahlian lebih dibanding yang lain. Strategi yang keempat yaitu kompromi atau negosiasi. Masing-masing memberikan sesuatu pada waktu yang bersamaan, saling memberi dan menerima, serta meminimalkan kekurangan semua pihak yang dapat menguntungkan semua pihak. Nah, strategi yang terakhir nih yaitu memecahkan masalah atau kolaborasi. Perlu adanya suatu komitmen dari semua pihak yang terlibat untuk saling mendukung dan saling memperhatikan satu sama lain. Sekian penyampaian materi dari saya. Terima kasih telah menyimak.